ikhwan ya ahwati. Assalamualaikum ya ikhwan ya ahwati. Makan siang, makan malam, lauknya selalu ikan asin. Izinkan kami mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Al-Ustadz Direktur Pondok Pesantren Modern Ar-Rasyid, yang terhormat Al-Ustadz Kepala Pondok Sanawiyah dan Aliyah Pondok Pesantren Modern Ar-Rasyid, yang terhormat Al-Ustadz Manajer Pondok Pesantren Ar-Rasyid, yang terhormat Al-Ustadzah Kepala Pengasuhan Pondok Santriwati Pondok Pesantren Modern Ar-Rasyid, dan yang kami hormati asatidz wal asatizah. Marilah bersama-sama kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam rangka memperingati acara Isra dan Mi'raj. Kemudian tidak lupa pula salawat yang bertangkaikan salam yang selalu kita hantarkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang selalu menuntun umatnya dari jalan yang kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni jalannya orang-orang yang beriman. Perjalanannya Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah, dari Masjidil Haram yang berada di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa yang berada di kota Palestina dengan jarak ribuan kilometer. Yang setelahnya adalah perjalanan Mi'raj, di mana proses diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh, yaitu di Sidratul Muntaha. Uti, Ana mau nanya nih sama Uti. Ya, apaan itu? Anti tahu nggak dari penjelasan di atas apa sih yang lebih mengesankan? Kayaknya Ana tidak tahu deh. Boleh dong dikasih tahu? Daripada kita sama-sama bingung, bagaimana kalau kita tanya sama teman-teman sekalian? Setuju nggak? Setuju. Teman-teman, tahu nggak apa sih yang lebih mengesankan daripada penjelasan di atas? Ada yang tahu tidak? Nah, yang lebih mengesankan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menempuh jarak Isra dan Mi'raj hanya dalam beberapa jam saja. Jika dipikir secara logika, mustahil tidak sih semua itu bisa tercapai? Ayo, mustahil apa tidak? Tidak dong, karena kita sebagai orang yang beriman tahu bahwa tidak ada yang mustahil apabila Allah sudah berkehendak. Dan kita selaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus selalu membenarkan dan mengimani bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah benar hal adanya dan sudah dikehendaki oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abadihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa ada satu hikmah dari Isra Mi'raj yang paling penting, adalah mengenai kewajiban sholat 5 waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan secara langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sikap sholat harus kita adakan dalam diri kita sendiri, agar terdapat diri kita menjadi diri yang lebih tertib dan disiplin. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih kenapa kita harus diwajibkan sholat 5 waktu? Karena dalam salat terdapat prinsip keteraturan dan ketetapan dalam peraturan gerakannya dan mengenai waktunya. Tetapi kawan-kawan, harus kita ketahui sama-sama, ketika kita melaksanakan sholat, kita harus memasrahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita melaksanakan sholat, kita harus benar-benar dalam keadaan khusyuk dan keadaan ikhlas, supaya kita tidak salah dalam menaruh niat. Karena ada salah satu penyebab amal ibadah yang tidak diterima, ialah salah dalam menaruh niat. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang pertama yang akan diadili dan dihakimi pada hari kiamat nanti adalah orang yang wafat ketika jihad. Dan orang tersebut akan dihadirkan langsung di hadapan Rasulullah dan ditanya apa yang telah dilakukannya selama di dunia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa sih yang sudah kamu lakukan selama di dunia? Lalu dia menjawab dengan lantang, saya sudah berjuang untuk membela agamamu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab 2 kali lebih lantang daripada pemuda tersebut. Kamu berbohong wahai pemuda, engkau mengikuti jihad di jalan Allah hanya karena ingin orang-orang memujimu sebagai orang yang pemberani. Dari acara Isra Mi'raj ini dapat kita tarik simpul. Isra dan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hanya ditempuh dalam 1 malam. Pelajaran ini sungguh banyak nikmatnya untuk kita. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang terjadi pada periode terakhir kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Dan Isra dan Mi'raj terjadi pada tahun 620 hingga 621 Masehi pada malam 27 Rajab pada tahun ke-8 kenabian. Maka dari situ kami di sini ingin mengajak adik-adik dan teman-teman sekalian untuk memperbaiki diri kita, terutama dalam melaksanakan sholat. Dan kita harus membawa hal-hal positif yang kita lakukan dalam keadaan sholat, dan kita bawa kepada hal-hal positif tersebut kepada di luar keadaan sholat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga silaturahmi yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik untuk masa sekarang, masa depan, dan seterusnya. Dayung sampan sampai mengkilat, memukau hati buatan Irzat. Mari kawan lantunkan sholawat sebagai pengingat Isra dan Mi'raj. Sallu ala Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fahtafat minhul buduru, mithlahu nikma ra'ayna qattu ya wajhu sururi ilal liqa ma'as salamah was